Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani. Saya mahasiswa aktif dari semester 3 di jurusan PIAUD Angkatan 22 dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Nah, jadi di sini saya mengikuti lomba bercerita kisah Nabi. Kisah Nabi yang saya ambil yaitu adalah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail yang berkenaan dengan kurban. Langsung saja ya, jangan lupa disimak. Dari pernikahan Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Ibrahim, Siti Hajar, dan juga Ismail melakukan hijrah ke Mekah ketika Ismail masih kecil. Di tengah perjalanan, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta kepada Siti Hajar agar selalu bertakwa kepada Allah. Namun, ketika hari mulai siang, Ismail mulai kepanasan dan kehausan. Akan tetapi, perbekalan mereka mulai menipis dan tidak ada air yang bisa diberikan kepada Ismail. Saat itu tidak ada pula musafir yang lewat yang dapat membantu mereka. Ismail kecil mulai menangis tanpa henti, sehingga Siti Hajar mulai mencari air. Dia pun pergi ke Bukit Safa dan Marwah, namun tidak menemukan sedikit air pun. Tidak hanya sekali, Siti Hajar pergi ke Bukit Safa dan ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali dengan berlari-lari. Namun tetap saja beliau tidak kunjung menemukan air. Siti Hajar pun berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan. Dan Allah mengabulkan pertolongan itu melalui malaikat Jibril yang datang dan menghentakkan kakinya di tanah. Hentakan kaki itu menyemburkan air yang menyerupai telaga yang sekarang kita dengar atau yang kita kenal dengan sebutan air Zam-Zam. Arti dari air Zam-Zam sendiri yaitu adalah melimpah ruah. Hingga sampai dengan sekarang, air Zam-Zam itu tidak pernah mengering dan selalu menjadi buah tangan wajib ketika seseorang pulang dari ibadah haji dan umroh. Pada suatu ketika, Nabi Ibrahim alaihissalam berkunjung ke rumah Siti Hajar dan Ismail. Ketika beliau melakukan kunjungan, di satu malam beliau mendapatkan mimpi berupa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail sebagai kurban. Nabi Ibrahim kemudian terbangun dari tidur dengan perasaan gelisah dan sedih. Nabi Ibrahim pun menceritakan mimpi itu kepada Ismail dengan kesabaran, ketaatan, dan keikhlasan. Ismail menerima perintah tersebut untuk disembelih dan dikurbankan. Pada akhirnya, Nabi Ibrahim membawa Ismail ke sebuah tempat untuk disembelih. Selama perjalanan, banyak sekali godaan setan yang mengikuti Nabi Ibrahim. Namun, dengan ketakwaan dan keyakinan, mereka berdua melakukan perjalanan hingga tiba di tempat penyembelihan. Ketika Ismail berbaring dan hendak disembelih, Nabi Ibrahim menutup wajah Ismail. Tepat ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih, datanglah malaikat Jibril untuk mencegah proses itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Jibril menggantikan Ismail dengan seekor kambing, kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih kambing tersebut sebagai ganti Ismail. Nabi Ibrahim pun diperintahkan untuk membagikan daging tersebut kepada fakir miskin. Nah, pada peristiwa ini diperingati oleh seluruh umat muslim di dunia sebagai Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Di mana pada hari raya ini dianjurkan bagi muslim untuk melakukan ibadah kurban.
Nah, jadi kawan-kawan semua, itu tadi cerita dari Nabi Ibrahim dan Ismail tentang kurban. Dari kisah tersebut, banyak sekali sikap teladan yang bisa kita petik. Salah satunya ialah bersabar dan tetap ikhlas serta tawakal dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita pula harus bisa melawan bisikan dan godaan setan seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Ismail. Mungkin itu saja kisah Nabi dari saya. Salam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.